Bab 3155. Klan Peninggalan Kuno Agung. Tetua Zhang hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, kamu mungkin harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini." Pengurus tempat ini bernama Li Zoi, kakeknya adalah tetua klan Zokusen, merupakan tim utama dalam klan Zokusen, maka itu, dia sama sekali tidak menghormatiku. Milei menganggukkan kepala dan berkata, "Tetua, pantas saja Yang Mulia Li Bena mengatakan anggota tetua sudah hancur, sudah waktunya mengalami perubahan." Saat mendengar perkataan ini, kelopak mata tetua Zhang langsung berdetak. Milei memandang ke arah tetua Zhang dan berkata, "Nanti pasti ada tempat bagi tetua Zhang dalam anggota tetua." Saat mendengar perkataan ini, tetua Zhang langsung sangat semangat, kemudian memberi hormat kepadanya. "Terima kasih Tuan Muda Ye." Anggota tim tetua merupakan tim utama dalam klan Zokusen. Jika bisa masuk dalam tim ini, kedepannya pasti memiliki masa depan yang cemerlang. Sekarang dia tentu saja masih belum ada kesempatan untuk masuk, dari kekuatan maupun senioritas, semuanya masihlah tidak cukup. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak pernah memikirkannya. Namun, sekarang sudah berbeda. Jika bisa menjadi orang dari bagian Yang Mulia Li Bena, maka pasti ada kesempatan. Semua orang tahu, ketua klan Zokusen selanjutnya adalah Yang Mulia Li Bena. Pada saat ini, Milei mendadak berkata, bahwa aku berjumpa dengan Li Zoi. Tetua Zhang menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga langsung pergi. Tetua Zhang yang membawa jalan, mereka bertiga pun sampai di wilayah kekuasaan klan Zokusen. Awalnya ini adalah sebuah tempat perkumpulan dagang, tetapi berhasil dibeli oleh klan Zokusen, menjadi tempat perkumpulan klan Zokusen di kota Tandus, yang bertanggung jawab mengurus bisnis klan Zokusen yang ada di dalam kota Tandus. Saat datang ke sini, Milei sangat puas. Tempat ini benar-benar sangat besar dan luas, lalu posisi juga sangat strategis, ada gunung dan sungai, pemandangan juga sangat indah. Pada saat ini, tetua Zhang mendadak berkata, "Yang Mulia Li Bena yang memilih tempat ini." Milei tersenyum dan berkata, "Yang Mulia Li Bena memang sangat pandai memilih, tidak peduli memilih orang ataupun tempat." Tetua Zhang pun tersenyum dan berkata, "Iya. Seperti Tuan Muda Ye, jika Yang Mulia Li Bena tidak pandai memilih, mana mungkin memilih Tuan Muda Ye yang begitu pintar dan hebat." Milei mengedipkan mata dan berkata, "Tetua Zhang memang pandai menyanjung orang." Tetua Zhang tersenyum dan berkata, "Aku tidak bermaksud menyanjung. Orang pintar dan hebat seperti Tuan Muda Ye sangat langka di dunia ini." Milei pun tertawa. Yoyo yang ada di samping melihat mereka berdua lalu menggelengkan kepala. Pada saat ini, muncul seorang pria parubaya dari kejauhan. Ekspresi wajah tetua Zhang langsung masam dan berkata, "Dia adalah Li Zoi." Li Zoi. Milei memandang Li Zoi. Li Zoi juga memandang Milei dan berkata, "Kamu adalah orangnya Yang Mulia Li Bena." Milei mendadak mengangkat tangannya dan menebas. Seraash. Cahaya pedang langsung melintas. Li Zoi masih belum sempat melawan sudah langsung berdiri diam karena satu serangan Milei. Li Zoi terdiam di tempat. Tetua Zhang yang ada di samping juga tercengang. Dia tidak menyangka Milei akan langsung menyerang. Begitu berani. Pada saat ini, seketika langsung muncul belasan aura yang kuat mengepung Milei dan lainnya. Milei melirik sekelompok master yang mengepung dengan tatapan tajam dan berkata, "Apa kalian sudah bosan hidup?" Tetua Zhang yang berada di samping juga langsung berkata, "Dia adalah orang dari Yang Mulia Li Bena." Yang Mulia Li Bena. Saat mendengar perkataan ini, master yang menyerbu langsung berhenti. Semua tatapan mata yang tertuju ke arah Milei selain amarah, juga sedikit takut.
Mile sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia berjalan ke hadapan Li Zui dan menatap matanya berkata, mulai dari sekarang, aku akan mengurus tempat ini, apa kamu setuju? Li Zui menatap Mile dan berkata, baik, tidak ada masalah. Mile menganggukkan kepala dan berkata, aku tahu kamu tidak terima, tapi tidak apa-apa. Kamu boleh melapor hal ini pada kakekmu, menyuruh dia datang mencariku. Tapi, aku harus mengingatkanmu, belakangan ini negosiasi Yang Mulia Li Bena dengan klan peninggalan kuno agung di Laut Penderitaan kurang lancar. Sekarang suasana hatinya lagi tidak baik. Jika kakekmu mencarinya di masa seperti ini, percayalah padaku, kamu boleh mengantar kakekmu untuk terakhir kalinya. Usai berkata, Mile langsung berjalan masuk ke dalam istana. Yoyo langsung mengikuti dari belakang. Sedangkan tetua Zhang berjalan ke depan Li Zui dan tersenyum dingin berkata, Bekingan. Memang bekinganmu bisa lebih kuat dari Tuan Muda Ye, orang dari Yang Mulia Li Bena. Dasar bodoh. Saat aku baik-baik berbicara denganmu, kamu selalu menggunakan kakekmu untuk menekan. Sekarang kenapa tidak menyebut nama kakekmu lagi? Dasar pengecut. Usai berkata, tetua Zhang langsung mengikuti di belakangnya. Ekspresi wajah Li Zui sangat masam. Di kejauhan, Yoyo berjalan ke samping Mile dan berkata, aku mengira kamu akan membunuhnya. Mile tersenyum dan berkata, kenapa? Yoyo tersenyum berkata, aku juga tidak tahu, firasatku saja. Mile menggelengkan kepala dan berkata, membunuhnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Yoyo menatap ke arah Mile dan berkata, jadi, sekarang masalah sudah terselesaikan. Mile berkata, menurutmu, dia akan pergi mencari kakeknya? Yoyo menganggukkan kepala dan berkata, iya. Mile lanjut bertanya, jadi, menurutmu kakeknya akan pergi mencari Yang Mulia Li Bena? Yoyo diam saja. Mile tersenyum dan berkata, kakeknya belum tentu berani pergi mencari Yang Mulia Li Bena. Yoyo sedikit kebingungan dan berkata, kenapa? Mile berkata, semua orang tahu, Yang Mulia Li Bena adalah calon ketua klan Zokusen. Jika Yang Mulia Li Bena menjadi ketua, apa tim tetua klan Zokusen apa ada perubahan? Pasti akan ada, karena, kalau aku tidak salah tebak, Yang Mulia Li Bena pasti ada tim sendiri. Tentu saja, dia tidak mungkin menukar semua orang sekaligus, tapi pasti ada orang yang ditukar. Oleh karena itu, kakeknya Li Zui tidak akan mencari Yang Mulia Li Bena karena hal kecil seperti ini. Yoyo melihat Mile dan berkata, bagaimana jika dia benar pergi mencari? Mile berkata dengan ekspresi wajah datar, silakan saja. Yoyo sedikit kebingungan dan berkata, apa kamu tidak tahu ketahuan? Jika masalah kamu ketahuan oleh Yang Mulia Li Bena, maka hasilnya pasti akan sangat parah. Mile melirik Yoyo sekilas dan berkata, bagi klan Zokusen adalah hal yang sangat parah. Usai berkata, Mile langsung berbalik badan pergi. Yoyo langsung terdiam. Oleh karena itu, Mile akan mengatur segalanya. Selanjutnya adalah masalah membangun. Tentu saja, Mile juga tidak perlu pusing, karena ada tetua Zhang dan Yoyo Nan. Tetua Zhang paling semangat, karena Mile memberitahu padanya, Yang Mulia Li Bena yang ingin membangun akademi ini karena keperluan penting. Tetua Zhang untuk masuk ke tim tetua, dia benar-benar berjuang tanpa keluh kesal. Sedangkan Mile kembali menjadi ketua yang tidak bertanggung jawab. Pelatihan. Dia melatih teknik lipat di dalam menara kecil. Sedangkan masalah di luar, dia hanya perlu bertanggung jawab memberikan uang. Tetua Zhang akan menyelesaikan segalanya dengan baik. Mile sangat puas dengan kinerja Tetua Zhang, merasa bisa mendidik dirinya untuk masuk ke tim masuk ke Akademi Guanxuan. Klan Zokusen. Li Zui yang diusir semakin kesal,
oleh karena itu dia langsung kembali ke klan Zokusen. Li Zui tidak terima dengan semua ini. Di sebuah istana, seorang senior berdiri di depan Li Zui, kemudian mengerutkan keningnya dan berkata, "Orang yang mulia Li benar." Li Zui berkata, "Iya, tapi aku tidak tahu asli atau palsu." Senior itu mengerutkan keningnya dan berkata, "Tuan Muda Ye." Li Zui memandang ke arah senior itu dan berkata, "Apa kakek pernah mendengar orang ini?" Senior itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pernah dengar." Li Zui langsung berkata, "Jangan-jangan orang ini menyamar." Senior itu langsung mengamuk, "Dasar bodoh. Siapa yang berani menyamar menjadi orang klan Zokusen?" Li Zui menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lagi. Senior itu berkata dengan suara tegas, "Setahuku, Yang Mulia Li Bena memang pernah mencari kader jenius dari luar. Dia memiliki satu kelompok orang istimewa, sedangkan nilai kemungkinan adalah salah satu anggota dari kelompok itu." Li Zui bimbang sejenak dan berkata, "Apa perlu ditanyakan pada Yang Mulia Li Bena?" "Diam." Senior itu langsung memelototi Li Zui dan berkata, "Apa kamu ingin aku mati?" Li Zui berkata dengan nada gemetar, "Kakek." Senior itu menghela napas dan berkata, "Apa kamu tahu kenapa sampai dengan sekarang ketua klan lama masih belum pensiun? Semua karena klan peninggalan kuno agung di Laut Penderitaan. Jika Yang Mulia Li Bena menyelesaikan masalah ini dan kembali ke klan Zokusen, dia akan menjadi ketua klan." Li Zui bertanya, "Bagaimana jika tidak terselesaikan?" Senior itu melihat cucunya yang tidak berguna ini dan berkata, "Dia juga akan menjadi ketua klan. Asalkan dia kembali, pasti akan menjadi ketua klan. Jika bisa berdamai dengan klan peninggalan kuno agung, maka tentu saja hal yang terbaik. Jika tidak bisa, dia akan memimpin klan Zokusen untuk bertarung dengan klan peninggalan kuno agung, kira-kira seperti ini." Li Zui tidak berbicara lagi. Senior itu berkata, "Kamu jangan ikut campur masalah ini. Intinya, kota Tandus hanyalah batu lompatan, dia mau berikan saja. Kamu menggantikanku melakukan tugas lain." Meskipun Li Zui merasa tidak senang, dia hanya bisa mengiyakannya saja. Laut Penderitaan. Laut Penderitaan adalah sebuah laut mati yang luas dan tak bertepi. Air laut berwarna hitam dan memancarkan energi racun yang sangat menakutkan. Lalu, ada sebuah klan yang super menakutkan berada di tempat yang berbahaya ini. Klan Peninggalan Kuno Agung. Meskipun klan Zokusen juga tidak tahu klan Peninggalan Kuno Agung adalah klan seperti apa, mereka hanya tahu mereka tinggal di Laut Penderitaan. Awalnya dua belah pihak hidup damai, karena bagaimanapun juga, klan Zokusen tidak tertarik dengan tempat itu. Orang biasa tidak mungkin bisa tinggal di tempat seperti itu. Hingga belakangan ini, klan Peninggalan Kuno Agung yang tinggal di Laut Penderitaan mulai berpindah ke wilayah kekuasaan klan Zokusen. Ini adalah perselisihan pertama bagi kedua belah pihak. Klan Zokusen juga pertama kalinya merasakan kehebatan dari klan Peninggalan Kuno Agung. Tentu saja klan Zokusen tidak lemah, oleh karena itu kedua belah pihak tidak melanjutkan peperangan, melainkan memilih untuk berdamai. Di tepi Laut Penderitaan, seorang wanita berdiri di atas batu raksasa, doa memakai jubah pas badan berwarna hitam, rambut panjang berterbangan ke belakang, lalu menyilangkan kedua tangannya ke belakang. Lalu, ada seorang senior kurus yang berdiri di sampingnya. Senior ini terlihat sangat kurus kerempeng, tetapi tatapan mata sangat tajam. Wanita itu adalah ketua muda klan Zokusen, Li Bena. Ada seorang jubah hitam yang berdiri di depan Li Bena. Sekujur tubuh orang jubah hitam ini memancarkan aura hitam, tidak bisa melihat wajahnya, tetapi aura sangatlah kuat. Orang jubah hitam itu mendadak berkata dengan suara serak, "Nona Li Bena, apakah kalian benar tidak bisa menyetujui permintaan kami?"
Libena tersenyum dan berkata, "Iman besar, dari awal aku sudah mengatakan, hal yang mustahil bagi kami memberikan tempat sumber kepada kalian." Orang jubah hitam itu berkata, "Kami sudah mengalah, hanya mau tempat sumber saja." Libena melihat orang jubah hitam itu dan berkata, "Selain tempat sumber, sisanya masih bisa dibahas." Orang jubah hitam itu menggelengkan kepala dan berkata, "Kalau begitu, sudah tidak ada yang bisa dibicarakan lagi di antara kita." Libena menganggukkan kepala dan berkata, "Jika tidak ada yang bisa dibicarakan, maka ayo bertarung." Klan Zokusen siap bertarung. Usai berkata, Libena langsung berbalik badan dan pergi. Berdampingan. Bab 3156. Mantap. Bertarung. Orang jubah hitam juga tidak banyak bicara, dia langsung berbalik badan dan pergi. Mereka berdua pergi maka menandakan peperangan klan peninggalan kuno agung dan klan Zokusen resmi dimulai. Libena berdiri di puncak gunung, dia bisa melihat seluruh laut penderitaan dari posisi ini. Senior kurus itu terus menemaninya di samping. Libena mendadak berkata, "Apa kamu sudah menyelidiki asal-usul klan peninggalan kuno agung yang sebenarnya?" Senior kurus itu menggelengkan kepala. Saat mendengar perkataan ini, Libena mengerutkan keningnya. Senior kurus itu berkata, "Orang kita sama sekali tidak bisa masuk ke laut penderitaan." Libena menganggukkan kepala dan berkata, "Baik, aku sudah tahu." Senior kurus itu lanjut berkata, "Master terkuat klan sudah bergegas menuju ke daerah sumber." Libena berkata, "Baik, daerah sumber. Tempat yang tidak mungkin akan dilepaskan oleh klan Zokusen. Karena daerah sumber adalah sebuah tambang alami kristal Zokusen. Setiap tahun bisa-bisa menghasilkan ratusan juta kristal Zokusen. Benar-benar sangat menakutkan. Bukan hanya itu, daerah sumber adalah dunia misterius yang berasal dari kuno agung. Tempat ini bukan hanya memiliki tambang alami kristal Zokusen, juga memiliki banyak peninggalan alam rahasia, bisa dikatakan treasure trove super." Setelah mengetahui tempat ini, klan Zokusen langsung mengutus semua master untuk menguasai tempat ini. Hal yang membuat Libena tidak menyangka adalah klan peninggalan kuno agung akan merebut daerah sumber ini. Apa demi kristal Zokusen? Ada kemungkinan. Karena bagaimanapun juga, klan peninggalan kuno agung juga perlu pelatihan. Namun, Libena merasa ada alasan yang lebih besar. Pada saat ini, Senior mendadak berkata, Yang Mulia Bianca Kerajaan Mingrai berhasil diselamatkan." Libena menoleh ke arah senior itu dan berkata, "Siapa yang menyelamatkannya?" Senior itu berkata, "Seorang remaja bernama Mile, lalu orang ini mengatakan dirinya adalah orang yang berdiri di pihakmu." Setelah itu, senior itu menatap Libena dan berkata, "Apa dia benar adalah orangmu?" Senior itu sedikit tercengang. Karena sekarang Mile sudah mulai menguasai semua bisnis klan Zokusen yang berada di kota Tandus. Sebenarnya dia juga tidak yakin apakah benar adalah orangnya Libena. Meskipun dia adalah tangan kanannya Libena, dia tahu bukan hanya dia seorang diri. Libena tersenyum dan berkata, "Dia bilang, dia adalah orangku." Senior itu menganggukkan kepala dan berkata, "Iya." Libena tersenyum dan berkata, "Menarik sekali." Senior itu berkata dengan serius, "Bukan orangnya yang mulia." Libena tidak menjawab pertanyaan ini, melainkan bertanya balik, "Segel klan Zokusen cukup kuat, dia bisa menerobos keluar?" Senior itu menganggukkan kepalanya. Libena juga menganggukkan kepala dan berkata, "Mantap." Senior itu merenung sejenak dan berkata, Yang Mulia Bianca juga hebat, kita tidak boleh membiarkan dia bertindak semena-mena."
Libena tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir dengan Yang Mulia Bianca itu, setidaknya sekarang tidak perlu khawatir. Karena dia adalah orang pintar, pasti tidak akan mencari masalah dengan klan Zokusen di saat seperti ini. Sebaliknya, dia akan bersembunyi dan berharap klan Zokusen jangan mencarinya. Senior itu berkata, jadi, kita tidak perlu mencarinya. Libena lanjut bertanya, apa kamu menemukan keberadaannya? Senior itu menggelengkan kepalanya. Libena tersenyum dan berkata, Yang Mulia Bianca ingin membalas dendam, maka hanya ada satu cara, yaitu berusaha untuk menjadi lebih kuat dan tak terkalahkan barulah bisa melenyapkan klan Zokusen dengan tangan sendiri. Senior itu mengingatkan, waktu itu, Yang Mulia Bianca adalah super jenius terbaik kerajaan Mingrai. Libena menggelengkan kepala dan berkata, dibandingkan dengan Yang Mulia Bianca, aku lebih penasaran dengan Tuan Muda Ye ini. Setelah itu, Libena menatap ke laut penderitaan dan berkata, masalah di sini sementara sudah selesai. Aku sudah waktunya pulang. Pulang. Saat mendengar perkataan ini, seketika muncul senyuman di wajah senior itu. Asalkan kembali, Yang Mulia Bianca langsung diangkat menjadi ketua klan Zokusen, tidak peduli ketua klan lama setuju atau tidak. Sekarang klan Zokusen adalah dunianya Yang Mulia Libena. Kota Tandus. Saat ini Mile masih pelatihan dengan giat, dia semakin mahir dalam menggunakan teknik lipat. Dia juga melatih teknik inti mengetahui ilahi, karena bisa meningkatkan jiwa spiritual. Teknik lipat memerlukan jiwa spiritual yang sangat kuat. Walaupun sekarang teknik inti mengetahui ilahi sudah termasuk ketinggalan. Sekarang kekuatannya dibandingkan dengan sebelumnya sudah lebih kuat berkali-kali lipat. Dia harus mencari teknik pelatihan yang baru. Saat berpikir demikian, Mile mendadak berkata, pena kecil, apa kamu masih ada? Pena Kebenaran Agung diam sejenak dan berkata, apa? Mile tersenyum dan berkata, aku sudah lama tidak berbicara denganmu. Pena Kebenaran Agung berkata, jangan banyak basa-basi, ada apa? Mile sedikit penasaran dan berkata, apakah Tuan Kebenaran Agung mengurus tempat ini? Pena Kebenaran Agung diam tak berkata. Menara Kecil mendadak berkata, majikan muda, kamu jangan menyusahkan Pena Kecil lagi. Sekarang dia sudah ketinggalan zaman, tidak bisa mengikuti langkah kaki kita, lebih tepatnya dia sudah tertendang keluar dari zaman ini. Pena Kebenaran Agung langsung diam. Mile ingin berbicara, Pena Kebenaran Agung berkata, Tuan pasti mengurus tempat ini. Mile sedikit bingung dan berkata, kenapa? Pena Kebenaran Agung berkata, seluruh dunia nyata ilusi yang berada di alam semesta ini adalah bagian dari Tuan. Mile mengerutkan kening dan berkata, dia begitu hebat, ya. Pena Kebenaran Agung menghela nafsa dan berkata, jujur ya, tapi kamu jangan marah atau dendam. Mile menganggukkan kepalanya. Usai berkata, Mile mengerutkan kening dan berkata, ternyata aku termasuk orang pendendam dalam benakmu. Pena Kebenaran Agung berkata, cekak. Mile terdiam. Pena Kebenaran Agung lanjut berkata, kamu merasa tuanku tidak menakutkan, semua karena Tuan Destiny. Jika tidak ada dia, aku yakin kamu tidak bisa keluar dari alam semesta 5 dimensi. Tidak mungkin. Menara Kecil mendadak mengamuk, Pena Kecil, kamu jangan meremehkan majikan muda. Kamu mengira majikan muda adalah keturunan kedua. Apa kamu tidak melihat kerja keras dari majikan muda? Dia sangat berjuang, hanya saja ada kalanya memanggil orang, itu juga karena terpaksa, bukanlah salahnya. Mile mengerutkan kening dan berkata, Menara Kecil, apa kamu sedang menyindirku? Menara Kecil langsung berkata, tidak, tidak. Mile berkata dengan tenang, apa kalian berdua tidak senang padaku?
Menara kecil dan pena kecil malah diam secara spontan. Mile tersenyum tipis. Pena kebenaran agung dan berkata, "Kamu ingin mendapatkan teknik pelatihan yang lebih baik, boleh meminta pada tuanku, dia pasti ada." Mile berkata, "Apa kamu tahu di mana tuanmu sekarang?" Pena kebenaran agung berkata, "Tidak tahu." Menara kecil langsung berkata, "Kalau tidak tahu kenapa masih mengungkitnya? Majikan muda, aku sarankan untuk menjual pena kebenaran agung." Pena kebenaran agung pun terdiam. "Pena kecil, apa kamu bisa membantuku mencari tuanmu?" ujar Mile. Pena kebenaran agung berkata, "Pergi ke sekte Taoisme." Mile mengerutkan kening. Sekte Taoisme. Dia langsung teringat, setelah datang ke tanah absolut, dia tahu kerajaan Mingrae, mengetahui sekte Zokusen, tetapi tidak pernah mendengar nama sekte Taoisme. Pena kebenaran agung berkata, "Tempat itu seharusnya juga ada sekte Taoisme, kamu boleh tanya di sana." "Pergi ke sekte Taoisme, aku ada cara membantu menghubungi tuanmu." Mile langsung keluar dari menara kecil. Saat dia keluar, langsung terdiam. Sekarang markas utama klan Zokusen sudah berubah. Tetua Zhang langsung membangun belasan istana yang sangat mewah. Bukan hanya seperti itu, Tetua Zhang menggunakan uang klan Zokusen. Karena setelah Mile mengurus tempat ini, Tetua Zhang langsung mengurus semua bisnis di sini. Tentu saja dia tidak korupsi, semuanya digunakan untuk membangun akademi. Korupsi? Tidak mungkin. Tetua Zhang adalah orang yang ingin masuk ke tim tetua, maka mungkin akan mencari keuntungan kecil seperti ini. Pandangan harus jauh ke depan. Tetua Zhang langsung memberi laporan saat melihat Mile keluar dari pelatihan. Karena bukan hanya akademi yang selesai bangun, Tetua Zhang sampai menggunakan relasi klan Zokusen untuk merekrut para ilmuwan yang hebat. Bisa dikatakan sekarang sudah ada kader dalam akademi ini. Semua ini masih belum selesai. Tetua Zhang juga sudah mulai menerima murid di kota Tandus. Karena relasi klan Zokusen, seketika ada begitu banyak orang yang ingin bergabung dengan akademi. Mereka tidak kenal Akademi Guanxuan, tetapi mengenal klan Zokusen. Perkembangan akademi sudah di luar perkiraan Mile sekarang. Sangat pesat. Mile semakin puas dengan Tetua Zhang. Benar-benar kader yang langka. Tetua Zhang menjawab dengan sopan, "Tuan Muda Ye, aku sudah menulis laporan kepada klan Zokusen untuk meminta sumber daya pelatihan ke sini. Tidak lama kemudian akan tiba di akademi. Akademi baru dibangun, sangat kekurangan sumber daya pelatihan, seperti teknik seni bela diri, kitab bersejarah dan lain-lainnya. Tapi, Tuan Muda Ye tenang saja, aku sudah menyelesaikan semua ini." Mile diam saja. Saat ini, dia merasa bersalah. Tidak seharusnya menipu, sepertinya sudah sedikit keterlaluan. Tetua Zhang lanjut berkata, "Ada satu hal lagi, aku tidak tahu harus bagaimana mengatakannya." Mile menatap ke arah Tetua Zhang dan berkata, "Katakan saja." Tetua Zhang berkata, "Sebenarnya kota Tandus tidak terlalu besar, lalu ada beberapa tempat masih tidak begitu berkembang." Mile tersenyum dan berkata, "Kamu ada pemikiran apa?" Tetua Zhang langsung berkata, "Domain Zokusen. Itu adalah markas besar klan Zokusen. Di sana memiliki banyak orang, energi spiritual melimpah, ada banyak super jenius. Kita seharusnya membangun Akademi Guanxuan di domain Zokusen. Harus diakui, sekarang orang hanya mau instan, cepat jadi, sampai tidak mau membaca buku. Setelah kita mendirikan akademi, kita bisa meminta super jenius bergabung dalam akademi, memperluas wawasan mereka." Mile diam saja. Tetua Zhang diam sejenak dan lanjut berkata, "Tuan Muda Ye, maaf aku sudah melakukan hal tanpa izin darimu." Mile menatap Tetua Zhang, saat ingin berkata,
Tiba-tiba terdengar suara dari sampingnya, "Aku sangat penasaran, kamu sudah melakukan apa lagi?" Saat mendengar perkataan ini, Mile langsung mengedipkan matanya. Ada orang yang datang, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Mile menoleh ke arah pintu, ada seorang wanita memakai gaun hitam berdiri di sana. Libena. Tetua Zhang langsung kaget saat melihat Libena, kemudian sangat bahagia dan menyapanya, "Yang mulia Libena. Bos sudah datang." Libena berjalan ke depan Tetua Zhang dan tersenyum sambil berkata, "Lanjutkan ceritamu." Tetua Zhang diam sejenak, kemudian berkata dengan semangat, "Aku sudah mengirim laporan untuk membangun akademi di kota Zokusen. Tentu saja mengatasnamakan Yang Mulia Libena. Selain itu, aku juga masih ada rencana besar, membangun akademi di seluruh wilayah kekuasaan klan Zokusen, tapi akan menguras banyak uang. Oleh karena itu, aku sudah menyusun surat proposalnya. Asalkan Yang Mulia Libena merasa tidak ada masalah dan menandatanganinya, tim tetua akan memberikan biaya. Kita sudah boleh langsung bergerak besok pagi." Mile terdiam. Libena menatap Tetua Zhang cukup lama barulah menganggukkan kepala dan berkata, "Mantap sekali." Bersambung. Bab 3157. Hanya kamu dan aku. Mantap. Saat mendengar perkataan Libena, Tetua Zhang langsung semakin semangat. Bisa mendapatkan pujian dari Yang Mulia Libena adalah hal yang paling bahagia. Tetua Zhang pasti bisa masuk dalam keanggotaan tetua. Tidak ada orang yang bisa mengadang. Mile yang berada di samping melihat Tetua Zhang begitu bahagia, dia langsung merasa bersalah. Bahkan kali ini sudah sedikit keterlaluan. Pertama kalinya dia merasa dirinya sudah keterlaluan. Libena tersenyum, lalu memandang ke arah Mile dan berkata, "Halo, Tuan Muda Ye." Mile tersenyum dan berkata, "Halo, Yang Mulia Libena." Libena mengedipkan mata dan berkata, "Kamu tidak mempersilakanku untuk duduk." Mile langsung mengulurkan tangan dan berkata, "Silakan duduk." Mereka berdua duduk berhadapan. Tetua Zhang duduk di samping dengan sopan. Libena memandang Mile lalu tersenyum berkata, "Memang bukan orang biasa." Mile tersenyum dan berkata, "Yang Mulia Libena juga bukan orang biasa. Lalu, aku tidak menyangka Yang Mulia Libena begitu cantik, aku merasa sangat kaget." Tetua Zhang yang di samping seketika merasa ada yang aneh. Tuan Muda Ye tidak pernah berjumpa dengan Yang Mulia Libena. Libena tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye memang pintar memuji orang." Mile berkata dengan serius, "Yang Mulia Libena, masalah sudah sampai di tahap seperti ini, aku juga malas memberikan penjelasan. Aku tahu, aku yang salah, Yang Mulia Libena boleh meminta apapun." Libena memandang Mile dan tersenyum berkata, "Semuanya boleh." Mile tersenyum dan berkata, "Kamu boleh coba katakan dulu. Iya atau tidak, nanti baru dibahas." Libena hanya senyum dan tak berkata. Pada saat ini, Tetua Zhang yang di samping sudah bercucuran keringat dingin. Dia melihat Yang Mulia Libena lalu berlutut dan berkata dengan nada gemetar, "Yang Mulia Libena, aku." Saat ini, dia ingin menangis. Sialan. Dirinya sudah ditipu. Tuan Muda Ye ini bukanlah manusia. Harapan masuk ke keanggotaan tetua sudah sirna. Libena tersenyum dan berkata, "Selama beberapa tahun ini, aku tidak menyadari Tetua Zhang adalah seorang kader hebat." Tetua Zhang langsung tertelungkup di tanah dan berkata, "Yang Mulia Libena, aku." Dia diam tak bergeming. Libena tersenyum dan berkata, "Berdirilah." Tetua Zhang tidak berani berdiri. Libena memandang ke arah Mile dan tersenyum berkata, "Tuan Muda Ye, sebenarnya rencana Tetua Zhang bisa saja dijalankan,
tentu saja semua ini tergantung pada Tuan Muda Ye bisa memberikan apa kepada klan Zokusen. Negosiasi. Dia ingin melihat apa yang dimiliki oleh Mile. Jika tidak memiliki apapun, maka apa yang perlu dibicarakan lagi? Mile berpikir sejenak dan berkata, aku ingin bertarung dengan Nona. Bertarung. Libena menatap Mile dan berkata, boleh. Mile tersenyum dan berkata, pindah tempat lain. Libena menganggukkan kepalanya. Mereka berdua langsung hilang dari tempat. Tetua Zhang masih tertelungkup di lantai istana dengan muka putus asa. Mampuslah riwayat hidupnya. Pada saat ini, Yoyo berjalan masuk ke istana. Dia langsung tercengang melihat Tetua Zhang yang tertelungkup dan berkata, Tetua Zhang, apa yang kamu lakukan? Tetua Zhang diam saja. Yoyo lanjut berkata, Tetua Zhang, pembangunan akademi memerlukan uang, bolehkah kamu berikan aku sedikit? Tetua Zhang diam saja. Di langit ilusi, Libena memandang Mile dan tersenyum berkata, Tuan Muda Ye, kamu jangan mengecewakanku. Mile menganggukkan kepala dan berkata, baik. Usai berkata, dia membuka telapak tangannya, lalu menekan ke bawah dengan pelan. Seketika dimensi yang ada di langit ilusi langsung berubah menjadi garis, pedang biru gaib juga langsung muncul. Saat melihat fenomena ini, senyuman di wajah Libena langsung menghilang. Pedang langsung keluar. Seraas. Cahaya pedang melintas. Pada saat ini, Libena mengangkat tangan kanannya, lalu menekan ke depan, sebuah cahaya hitam langsung memancar keluar. Duar. Seketika, sebuah star teritori yang ada di sini langsung lenyap. Beberapa saat kemudian, Mile dan Libena saling menatap dari kejauhan. Mereka berdua saling memandang. Telapak tangan Libena mengalir darah. Sedangkan mulut Mile juga mengalir darah. Pada saat ini, mereka berdua pun tersenyum. Libena tersenyum dan berkata, ada teh spiritual yang enak di kota Tandus, ayo kita sama-sama pergi mencicipinya. Mile tersenyum dan berkata, boleh. Seketika mereka berdua menghilang dari tempat. Di sebuah kedai teh, mereka berdua duduk di dekat jendela. Libena tersenyum dan berkata, tak kusangka Tuan Muda Ye bisa melintasi ruang waktu super, bahkan bisa melipat ruang waktu, benar-benar hebat sekali. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, kekuatan telapak tangan Nona Libena juga bisa menghancurkan ruang waktu super, kamulah yang benar-benar hebat sekali. Libena tertawa dan berkata, Tuan Muda Ye, kamu benar-benar merendah hati. Mile berkata dengan serius, Nona Libena, awalnya aku datang ke tanah absolut hanya ingin mencari adikku, kebetulan berjumpa dengan Yang Mulia Bianca Kerajaan Mingrai. Karena uang yang diberikan sangat banyak, aku pun menyelamatkannya. Aku tidak bermaksud bertentangan dengan klan Zokusen, hanya bekerja karena uang. Lalu menipu Tetua Zhang juga tidak ingin ada lebih banyak perselisihan dengan klan Zokusen. Tentu saja, semua ini salahku, aku bersedia ganti rugi kepada Nona Libena. Libena tersenyum dan berkata, semua ini hanyalah masalah kecil. Masalah kecil. Libena tentu saja tidak akan karena masalah kecil ini bermusuhan dengan Mile. Kecuali Mile tidak memiliki kekuatan yang menakutkan ini, maka cerita akan berbeda. Mile menganggukkan kepalanya dan berkata, Nona Libena seharusnya ada rencana lain, boleh dikatakan saja. Libena memandang Mile dan berkata, Tuan Muda Ye ingin membuka akademi. Mile menganggukkan kepalanya. Libena tersenyum dan berkata, menurutku rencana Tetua Zhang sangat baik. Mile tersenyum dan berkata, apa permintaan Nona Libena? Libena tersenyum dan berkata, awalnya aku ingin mengundang Tuan Muda Ye bergabung dengan klan Zokusen, tapi sekarang aku merasa tidak perlu lagi. Tuan Muda Ye adalah kader berbakat,
mana mungkin bersedia diperintah oleh orang lain. Miley tersenyum dan menunggu penjelasan selanjutnya. Libena berkata, aku ingin mengajak Tuan Muda Ye membangun akademi di daerah sumber. Miley mengerutkan kening dan berkata, daerah sumber. Libena tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye tidak pernah mendengar daerah sumber. Miley menggelengkan kepalanya. Libena tersenyum dan berkata, daerah sumber adalah tambang alami kristal Zokusen, setiap tahun bisa menghasilkan ratusan juga kristal Zokusen. Selain itu, juga ada banyak peninggalan kuno agung di sana, merupakan tempat pusaka terbesar. Lalu, energi spiritual di sana paling melimpah dibandingkan dengan seluruh tempat yang aku ketahui. Miley memandang Libena dan berkata, kamu bersedia membiarkanku membangun akademi di tempat itu? Libena tersenyum dan berkata, kamu boleh membuka akademi di sana, juga boleh membawa muridmu ke sana. Percayalah padaku, jika kamu membuka akademi di sana, pasti akan ada banyak super jenius yang mau bergabung. Miley berkata, apa tempat itu sangat berbahaya? Libena menganggukkan kepala dan berkata, ada klan peninggalan kuno agung yang ingin menguasai tempat itu, jadi tidak perlu waktu yang lama, seharusnya akan menyerang ke tempat itu. Miley diam saja. Libena ingin membiarkan dirinya untuk membantu menjaga tempat itu. Libena tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, ada untung, pasti akan ada rugi. Jika kamu setuju, maka klan Zokusen termasuk bekerja sama dengan Akademi Guanxuan. Kita akan sama-sama melindungi daerah sumber. Tentu saja, semua kristal Zokusen yang dihasilkan di sana, juga alam rahasia adalah milik klan Zokusen. Aku bisa berjanji padamu untuk mendirikan akademi di seluruh tempat klan Zokusen, namun juga harus menaati peraturan klan Zokusen. Miley diam saja. Libena tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, kamu boleh baik-baik mempertimbangkannya. Oh, ya, klan Zokusen setidaknya ada menguasai puluhan ribu star teritori. Miley tersenyum dan berkata, Nona Libena, apa boleh bagi sedikit padaku hasil dari tambang kristal Zokusen yang ada di daerah sumber? Libena memandang Miley dan tersenyum berkata, boleh. Tapi tergantung modal yang diberikan Tuan Muda Ye. Seperti, jika klan peninggalan agung kuno menyerang, Tuan Muda Ye bisa mengutus berapa banyak master. Miley berkata, hanya aku seorang diri saja. Libena hanya tersenyum dan tak berkata. Miley tersenyum dan berkata, Nona Libena berharap aku bisa mengutus berapa banyak master. Libena memandang Miley dan berkata, jika kamu bisa membantuku mengalahkan setengah master alam dewa asli puncak klan peninggalan kuno agung, aku akan membagimu setengah kristal Zokusen untukmu setiap tahun. Miley bertanya, menang ada berapa banyak master alam dewa asli puncak klan peninggalan kuno agung? Libena tersenyum dan berkata, aku tidak tahu. Miley terdiam. Libena tersenyum dan berkata, hingga sekarang, kami masih belum begitu memahami klan peninggalan kuno agung ini. Hanya tahu, mereka adalah klan peninggalan kuno agung, sisanya kami sama sekali tidak tahu. Miley tersenyum dan berkata, mustahil. Jika kalian sama sekali tidak mengetahui kekuatan mereka, kamu tidak mungkin akan menawarkan syarat seperti ini padaku. Libena menatap Miley dan berkata, tapi, mereka tahu kekuatan yang dimiliki klan Zokusen. Miley diam saja. Musuh sudah mengetahui kekuatan klan Zokusen, lalu berani menyerang daerah sumber, hal ini menandakan berbagai macam hal. Libena tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, aku harus bilang syarat yang aku berikan padamu ini pasti akan ditolak oleh seluruh anggota klan. Karena, mereka sama sekali tidak memahamimu. Lalu, sekarang daerah sumber adalah bagian kekayaan klan Zokusen, tetapi aku malah membagi setengah padamu. Mereka pasti tidak akan bersedia. Jika Tuan Muda Ye menganggukkan kepala,
maka semua ini tidak akan menjadi masalah. Mile melihat Libena dan berkata, kenapa? Libena tersenyum dan berkata, bahaya sudah berkurang setengah, agar anggota klanku jangan banyak yang mati. Mile diam saja. Libena berkata, Tuan Muda Ye, tolong berikan kepastian padaku. Bersedia atau tidak bersedia? Jika bersedia, maka Akademi Guanxuan akan membuka cabang di seluruh pelosok domain Zokusen. Jika tidak bersedia, aku juga tidak akan memaksa. Mile diam saja. Ini adalah sebuah soal pilihan ganda. Jika bekerja sama, dia akan mendapatkan banyak keuntungan, tetapi klan peninggalan kuno agung pasti bukan musuh yang mudah. Mengandalkan kekuatannya sekarang ini masih belum bisa menaklukkan klan peninggalan kuno agung. Jika tidak bisa menang, lalu memanggil Lydia, maka benar-benar tidak menarik. Jika tidak setuju, dia tidak mungkin bisa membuka Akademi Guanxuan di seluruh pelosok domain Zokusen, juga tidak akan mendapatkan setengah penghasilan kristal Zokusen di daerah sumber. Sangat berbahaya. Namun, keuntungan sangat besar. Mile menggelengkan kepala dan bersenyum berkata, Nona Libena, aku juga ingin mengiyakannya, tapi sekarang aku hanya satu orang, tidak bisa membantumu menghadapi setengah master klan peninggalan kuno agung. Jadi, aku tidak bisa menyetujuinya. Libena diam saja. Mile lanjut berkata, Nona Libena, sekarang kamu berada di tingkatan alam apa? Libena tersenyum dan berkata, alam maha suci. Mile berkata, begini saja, aku membuka akademi di daerah sumber, tidak perlu memberiku kristal Zokusen, hanya membuka akademi saja. Lalu, aku bisa membantumu menghadapi seorang master alam maha suci klan peninggalan kuno agung, bagaimana? Libena memandang Mile, kemudian diam sejenak barulah tersenyum berkata, sepakat. Alam maha suci. Jika Mile bisa membantu menahan seorang master alam maha suci, maka bagi klan Zokusen adalah hal yang terbaik. Mile tersenyum dan berkata, ada satu hal lagi, aku ingin tetua Zhang terus mengikutiku. Libena mengedipkan mata dan berkata, tidak boleh. Tetua Zhang adalah kader, aku tidak mungkin memberikannya padamu. Mile tersenyum dan berkata, ayo, coba kita bicarakan lagi. Libena berkata, Tuan Muda Ye, kita bicarakan hal ini nanti, sekarang kamu harus mengikutiku ke daerah sumber sekarang. Mile sedikit bingung dan berkata, kenapa? Libena tersenyum dan berkata, membuka segel. Ada sebuah peninggalan misterius yang tertinggal di wilayah kuno. Setelah itu, Libena diam sejenak, lanjut berkata, hanya aku dan kamu. Bersambung.